cantik itu pasti, tapi awet muda adalah pilihan. Iya Nah, dong. ini pilihan bagi bintang tamu kita berikutnya. Dia baru saja melakukan fat graft alias Apa pemindahan fat graft? lemak ke bagian tubuh yang memang Tubuh yang dirasa diperlukan. dibutuhkan. Betul, Ya. kayak kemarin Mas Ren Ibram kan di Aku bawah juga. mata. Aku juga. Bawah mata. Di bawah mata, aku juga kemarin di bawah mata. bawah mata. Mana ada gue begitu, gue kan laki. Kita sambut ini dia. Buat laki-laki dan perempuan Aku boleh. nih nggak butuh Mas awet Kabar ya. muda. Ini dia Mas Ayu Anastasia. Asahi. Oh, Oh, pantesan kelihatan 10 tahun lebih muda ya. iya loh. Kayaknya emang waktu itu berhenti di tempat ya. Udah maksudnya inginnya waktu itu berhenti di tempat gitu ya. Kak? Iya. Ya, tapi ya apapun itu 20 harus terus, kita lakukan ya. supaya yang Iya. penting itu kita merasa Sehat. benar sehat yang paling pertama. Iya. Merasa lebih happy juga pastinya. Kami semua ucapkan Terima kasih. Kita masih lihat ya, ini dia usaha Mas Ayu Anastasia untuk melakukan fat graft di bagian mana? Kita lihat yang satu. Silakan Kak. Mas Ayu Anastasia, apa alasannya fat graft? Ini aku di mana nih? Di mana aja Jauh mesti banget happy gitu. lah. Oke di situ oke. Kenapa melakukan fat graft? Karena kan aku tuh kalau misalkan kurus, itu tuh pasti muka duluan. Iya, Bad- turun semuanya ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan kayak syuting itu pasti disuruh naikin berat badan gitu kan. Terus akhirnya kan lama-lama kan filler. Capek filler terus. Iya. Hmm. Kok sakit sih enggak. Nggak sakit ya Kak? Enggak. Hmm. Mati rasa kayaknya. Padahal disuntik-suntik bisa nggak sakit udah. Jadi karena celong gitu ya. Iya, karena karena terlalu karena mungkin kurus. Celong itu maksudnya ini ya guys, bawah Di bawah matanya itu mata, iya hitam. kosong gitu Karena ya. karena mungkin tidurnya juga kurang, suka Iya. begadang. Oh. Begadang jangan begadang. Karena kan semakin kita berumur kan kolagen kita kan juga habis. Semakin kan. berkurang. Oke. Iya, makanya minum kolagen ya. Iya. Tapi kita kasih tahu dulu deh buat sobat Ambiar nih, ini mumpung Mas Ayu baru fat graft. Kalau menurut dokter tuh fat graft tuh apa sih sebenarnya? Dia tuh jadi kan banyak yang salah ya dibilangnya tuh operasi gitu kan. Padahal tuh bukan. Jadi kalau aku kan lemak dari paha, Diambil, ditaruh. pindahin, disuntikin ke muka. Oh, maksudnya lemak dari paha itu Iya. mau berapa Kak? Terserah atau juga sekaligus kecilin paha atau Seperlunya. Dokter yang seperlunya, misalkan kalau aku kan kayak bagian sini nih diisi, terus sini. Jadi aku kadang-kadang aku pun suka lupa gitu kalau misalkan kayak lagi foto, ih gila kok gue gendut banget ya. Oh iya lupa. Habis diisi lemak. Itu tuh jadi lemak yang kalau Mas Ayu dari paha itu disedot gitu. Iya. Kemudian diolah dulu nggak sih itu lemaknya? Iya, iya. Olah apa? Diolah dulu, Proses. diproses maksudnya. Diproses kemudian disuntikin ke daerah yang diperlukan di wajah. Iya. Di mana aja? Sebelumnya kan digambar dulu kan sama dokternya, jadi sebelah sini, terus kan sini kan, karena kan aku tirus banget. Iya. Terus sini, terus kayaknya cuma bagian sini sih nggak gitu, nggak banyak kok. Ini ya kita kasih lihat ya before afternya Mas Ayu fat graft. Totalnya berapa cc lemak yang sudah diproses kemudian akhirnya disuntikin ke wajah? Masukin ke dalam wajah. Nggak tahu kalau totalnya. Oh nggak dikasih tahu Nggak. berapa banyaknya? Nggak, tapi kalau misalkan yang kayaknya mungkin karena lemaknya bagus ya, gitu kan. Jadi yang bagian jidat itu agak lama dia turunnya Oh memang. ditaruh di jidat juga Kak? Iya, Iya. bisa di. Karena aging itu penuaan itu biasanya ya di jidat itu terlihat makin lama itu makin kempes itu karena ya kolagennya udah nggak ada. Oh. Ya, Kosong. kosong. Ini kita kasih lihat ya ini Jadi before tapi kayak jenong gitu ya guys. hari Kayak ikan mas kelima. koki. Iya, kayak ikan lohan ya. Iya. Hari kelima, hari ke-10, kemudian berikutnya. Prosesnya itu tuh untuk dari mulai nyedot lemak di paha, terus diproses lemaknya sampai dimasukin, dipindahkan ke wajah berapa lama? Itu sebenarnya cepet kok, cuma kayak 30 menit ya. Berapa? 30 menit. Iya, cepet kok. Cepet. Cepat juga ya. Iya, cuma disuntik soalnya. Heeh. Anestesi bios total atau lokal? Kalau aku waktu itu kebetulan anestesi. Karena Bius memang total. gak kepingin sakit ya Kak. Atau gimana sih? Iya, jadi pas bangun-bangun bingung gitu, ini diambil dari mana sih? Ini kenapa ya? Kok ini biru-biru kenapa ya? Iya, Bingung. iya, iya. Tiba-tiba muka berasa udah penuh aja gitu ya. Nggak berasa,
Biasanya sih biasa aja. Ya kayak kemarin kamu Mas Rian gimana rasanya? Nggak ada. Pura-pura tanya kau. Aku dari awal syuting di sini juga tetap begini muka aku, nggak ada yang berubah. Kan soalnya guys kalian pernah lihat Mas Rian Ibram pakai kacamata itu berarti Nah, habis nanti kita dioperasi tampilin mukanya. lagi. Udah jangan hoax dong. Pantangannya apa Mas Ayu? Nggak boleh makan yang mentah-mentah. waktu Iya, Oh, nggak boleh makan mentah-mentah. seafood juga Iya. nggak boleh. Kenapa? Alasannya apa? Karena takutnya ada bakteri kan. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Apalagi olahraga boleh nggak? Olahraga nggak boleh dulu. Olahraga apa Kak? Masa nggak boleh olahraga? Mungkin ini yang ringan-ringan boleh kali ya. Kalau aku sih waktu itu tunggu sampai 3 bulan dulu sih Baru boleh olahraga. baru olahraga. Itu sakit semua badan, Bu. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Banyak yang nanya di mana sih emang kemarin fatgrafnya, ini jawabannya. Mas Ayu Anastasia lakukan operasi fat graft bagian wajah dan dada di Korea. Wajah juga, dan Kak. dada? Oh, Dada juga Kak. fat graft? Dada juga. Enggak di Enggak fat dong. graft. Dada di lifting ya Kak? Di lifting. Oh, di lifting. Oke, di lifting. Itu semua di Korea dilakukannya? Iya. Why? Kenapa memilihnya Korea? Apa karena memang ada kerjasama dengan klinik di Korea? Kerjasama sih ada juga gitu kan. Tapi emang ngeliat hasilnya bagus-bagus juga ya kalau di sana. Kenapa nggak ikutin teman kita? Dia di bengkel Nawilis kemarin terakhir. Di Haji Nawi. Jadi gimana Kak Karen? Akhir tahun ini, Mas Rian akhir tahun ini jadi kamu fat Enggak. graft? Nggak, mana? Fat Mana, aku masih awet muda begini, masih kenceng gini muka Fat aku. graft nggak apa-apa. Fat graft itu tidak harus masalah dia sudah umurnya udah tua. Tapi anak muda pun yang sering begadang itu kan pasti timbul ada cekungan Ya aku mah di bawah tergantung. mata. Tergantung ada endorse nggak? Ayo. Mahal soalnya. Di Korea totalnya tuh kemarin kamu stay berapa lama? Kalau sama maaf bagian dada untuk liftingnya? 10 hari. 10 hari totalnya. 10 hari. Biaya yang Biayanya dikeluarkan. berapa Kak? Total sama Kayak- Untuk wajah, misal. Jujur nggak tahu. Oh kita sempet gitu sih, mau lupa. Di atas 1M Enggak. atau di bawah 1M lah ya Kak? Iyalah. di bawah 500? Kayak di bawah 500 deh fat graft. Oke. Karena kan cuma pemindahan Cuma pemindahan aja, kan. lemak Ya doang. totally kan. Yang mahal mungkin bagian dada totally, ya. Fat graft sama dada berarti di bawah 1M lah ya Kak ya? Di bawah Ya kan? 500 lah. Ada kepikiran lagi gak sih? Biasanya tuh gini. 500-an lah ya. Jadi Mas Ayu, kita tuh punya sahabat. Dia ini udah operasi sekali, pengen operasi lagi. Kita nggak usah sebut namanya Karen Delano. Enggak, tapi tahun Marah. ya 3 kali loh Kak Karen Delano itu udah 3 Iya, kali. dia ada kepikiran pengen operasi lagi. Biasanya tuh secara Bulan Maret, psikologis. bulan Maret ya. Tuh kan, secara psikologis Bulan katanya Maret, gitu. Kak. Maret. Orang katanya kalau habis operasi plastik Ikut. pengen operasi lagi. Libur lebaran. Kalau Mas Libur Ayu tuh lebaran. ada kepikiran lagi, aku sekarang ntar pengen ini lagi. Pengen tamitak. Pengen tamit. Emang gemuk. Kayak Kita semuanya kasih masih lihat dulu yang ngomongnya satu gitu ini deh. ya. Ada alasan Mas Ayu pengen tamit. Oh, I see. Pengen juga ya. Kepikiran Oh enggak tamit. Kak, aku masih bagus Kak. Iya masih bagus, orang dibebet tiap hari. Kepikiran tamitak tuh dari kapan? Sakit Sebenarnya itu. udah lama ya. Udah lama sebenarnya. Tapi apa yang membuat? Apa yang membuat mengganggu gitu sehingga mau tamitak? Dulu tuh mikirnya kayak ya udah deh ntar aja gitu. Selama masih coba dulu bisa nggak nih olahraga. Cuma kan karena itu tadi kan, karena dulu Kulit yang melahirkan lebih ya? itu ya Kak. Iya, harus dibuang. melahirkannya kan sesar. Kalau sesar itu kan mau kita kenceng kayak apapun tetap pasti Iya. ada lah dikit. Walaupun dikit sih sebenarnya, cuma kan kayak misalkan Ganggu. kadang-kadang kita kan kayak perawatan treatment gitu kan itu buat diri kita sendiri sih sebenarnya. Betul, Benar. betul. Gitu biar kita kayak misalkan tiap ngaca tuh oh Ya. enak ya gitu dilihatnya. Gitu. Yalah buat diri Untuk sendiri. diri sendiri Emang buat mempercayai siapa diri. lagi? Nggak ada siapa-siapa ya. Jadi bukan untuk biar laki-laki terpesona, enggak. Enggak. Intinya tuh untuk diri sendiri. Itu kan Jangan salah satu- pernah melakukan apapun, merubah apapun hanya karena orang lain. Itu yang paling Iya. penting ya. Itu nggak boleh Nanti ya. menyesal loh ya. Itu salah satu bentuk self love. Self love. Benar. Nah akhirnya rencana tamitaknya akan dilakuin kapan? Karena kan ini keinginan yang udah lama sebenarnya. Apa akhir tahun ini kah atau mungkin nanti bulan Maret kayak Kak Karen? Tadinya tuh awalnya tuh mau Januari. Aduh, Januari lebih deket lagi. Januari. Cuma belum tahu antara Januari kalau nggak Februari. Nikmatin aja dulu yang sekarang ya. Pokoknya sekarang kalau bercermin apa sih?
Ini karena maklum dua-duanya punya rencana buat operasi soalnya. Siapa? Bukan dua-duanya bertiga. Oh makanya tadi bilangnya lebih deket lagi ya? Iya, enggak kamu kasih itu aja. Kasih apa tadi daripada di villa di Fatgraph. Fatgraph. Bawah mata karena kita itu udah capek, lelah gitu matanya. Iya. Iya gitu loh, Gen. Iya, betul. Iya. Tapi sekarang kalau bercermin dalam pikiran seorang Mas Ayu Anastasia itu apa? Setelah akhirnya Fatgraph semua, Fatgraph, lifting segala macam. Dulu pengen lagi ini deh gitu ya. Enggak, cuma tak aja. Kami tak aja. Jadi sudah oke. Minta aja ya. Udah oke ya. Yang penting happy. Yang lain nggak mau Kak, Fatgraph yang lain, tempat yang lain nggak mau. Udahlah. Yang penting mah Udah, cukup. sudah bahagia untuk diri sendiri. Tapi bahagia buat orang lain juga boleh dong membahagiakan orang lain. Termasuk membahagiakan putri tercinta. Kemarin kita habis Iya, jalan-jalan keluar liburan. negeri ya. Kita masih lihat ya. Iya, Coba. tahun. Ulang tahun. Coba kita Iya. intip liburan ulang tahunnya seperti apa. Ali. Bertiga ya Kak ya? Seru banget ya. Ya karena kan emang kita kan awalnya emang mau Melbourne Marathon kan. Mau maraton di sana. Terus sekalian karena ulang tahun anakku kan cuma beda seminggu, nanggung gitu loh. Jadi mantan suami sama kakak sama si Samara. Jadi kok parentingnya kita happy deh ngelihatnya, maksudnya kayak Iya. liburan ya udah jalan aja, mau anak ulang tahun ya udah kenapa enggak, orang udah jadi sahabat, ya kan? Happy-nya tuh apa sih sekarang untuk menjalani ini semua kok parentingnya? Ya happy aja, maksudnya kayak lihat Samara happy, pasti kan kita namanya lihat anak happy itu kan orang tua pasti ikut happy gitu. Abis itu ya kayak ya jalan-jalan bareng aja gitu. Tapi masalahnya gini, kalau anak ulang tahun ya, mohon maaf ya, misal orang tua yang sudah tidak lagi bersama, kan kalau misalnya ulang tahun kan cuma ketemu satu hari gitu di Iya. momen ulang tahun ini. Tapi kan kalau ini kan jalan tuh Barengan, barengan berhari-hari gitu. berhari-hari. Itu tuh gimana sih? Apa karena udah terbiasa mungkin ya? Sebenarnya tahun lalu juga kita ikut Singapura Marathon kan. Ah. Kita juga tahun lalu juga kita pergi gitu. Hmm. Kok Tadi bisa ya? Tapi apa? pertanyaan itu tuh kok bisa gitu loh Kak masih bersama gitu kan? Ya alhamdulillah mungkin karena hubungannya Baik-baik aja. baik dan Tapi jarang udah- banget loh Jarang Kak. Terakhir minggu lalu bintang tamu di sini, ngomongin satu sama lain di sini nih. Aku tahu. Tahu kan siapa kan? Yang penting anaknya juga happy, tapi yang paling penting juga kan udah berdamai dengan masa lalu juga, itu yang paling pentingnya bukan masalah Orang cuma masih anaknya jatuh happy. cinta bukan berdamai lagi. Tapi itu idenya tuh kalau Momen spesial kemarin ke Australia itu dari siapa? Kak? Sebenarnya kan awalnya itu dari Lembu kan mau ke Sydney Marathon. Cuma pas kita lihat tiket maratonnya tuh udah sold, udah sold. Jadi mau nggak mau. Akhirnya pas nyari lagi, Tidak, dapetnya nyari, ah udahlah Melbourne aja deh gitu. Terus karena pas di Oktober, terus akhirnya aku bilang, nih nanggung nih seminggu lagi kakak ulang tahun. Ya udah akhirnya 10 hari. Oh, terus itu nggak ada ser-seran gitu Kak, gimana gitu kan? Ya, enggak sih biasa aja. Ya maksudnya udah karena udah biasa ya, maksudnya kita udah sering juga pergi bertiga di sini gitu. Jadi ya biasa aja sama kayak dulu aja. Pokoknya sih satu sebenarnya. kamar gitu bertiga gitu. Enggak, aku tidur sama Samara. Ya gimana sih? Beda lah. Kali gitu kan. Ya. Kali. Ya kan siapa tahu, ya bener juga maksudnya apartemen tapi beda Iya kan, kamar gitu. enggak, seandainya pun bukan apa-apa, satu kamar, CLBK, tengahnya anaknya, bapak ibu. Ya nggak bisa dong, kan udah bisa. Yang satu kamar juga. Ya kan ada tutupan guling sama anak. Ngomongin soal Samara, kita kasih lihat. Mas Ayu ungkap Samara anaknya Lucu dulu banget extrovert tapi berubah semenjak bajunya kelas lucu, Kak. 4 SD. Berubah semenjak kelas 4 SD. Ekstrovert tapi berubah. Sekarang jadi introvert. Sebenarnya dia introvertnya itu mulai bukan kelas 4. Oh, Justru dari pas lagi dulu proses cerai itu dia langsung Dari kapan maaf? berubah. sebelum proses cerai. Oh, oke. Ada yang berubah maksudnya ya? Iya. Hmm. Sekarang sih udah pelan-pelan, udah lumayan bisa kalau misalkan untuk ngobrol sama orang, kalau ditanya tuh mau jawab. Kalau dulu tuh benar-benar kalau ditanya tuh gitu terus. Jadi lumayan berdampak ya waktu itu ya. Berdampak banget. Buat seorang Mas Ayu itu gimana sih ini? Maksudnya ini ngomongin diri sendiri ya. Harus berdamai dengan keadaan bahwa harus berpisah. Tapi satu sisi melihat kondisi anak, kok anak gue beda nih sekarang. Kan gak gampang ya. Maksudnya ada dua kondisi yang, gue nih harus menyelesaikan dua kondisi yang gak mudah loh. Di waktu yang bersamaan. Ya kalau dibilang susah sih pasti susah ya. Tapi namanya orang tua pasti mikirin anaknya dulu gitu.
Jadi apapun yang bikin Samara happy, apapun yang terbaik buat Samara ya pasti akan aku lakuin. Karena buat aku sendiri kebahagiaan Samara itu udah di atas segala-galanya. Samara tuh mengajarkan Mas Sayu akan apa? Kuat, Kuat. Sekuat apa? sekuat mungkin. Sekuat mungkin. Ada jeda saat Mas Sayu mengatakan kata kuat. Apa momen terlemah bagi seorang Mas Sayu Anastasia? Kalau momen terlemah mungkin saat lagi sendiri kali ya. Saat apa Kak? Lagi Saat lagi sendiri. sendiri. Lagi sendiri. Cuma kalau misalkan kayak depan anak, apa mungkin depan mama gitu. Pasti mereka tuh ngeliatnya kayak, oh kayak nggak ada apa-apa lah gitu. Jadi ya aku bener-bener, sebenarnya sih kalau itu udah kayak kebentuk dari dulu ya semenjak pas papa meninggal gitu. Karena emang udah janji sama apa di depan jenazah papa kalau nggak akan nangis depan mama gitu. Janji depan jenazah, Ya. gak akan nangis Depan depan mama. Why? Jadi- Kenapa bikin janjinya kayak begitu? Itu gak gampang. Eh, Kak itu. nggak pengen bikin mama sedih gitu. Jadi mungkin yang mama tahu dan keluarga tahu itu, oh ini anak kuat, oh ini anak ini mungkin mungkin cuma kakakku yang kayak kakakku sama adik aku gitu yang bisa tahu, oh ini Ada apa? tiba-tiba menghilang nih Ya. gitu. Kalau misalkan udah tiba-tiba ngilang, ngurung diri gitu kan, terus oh ini pasti kenapa-napa. Cuma mereka juga kayak mungkin udah paham. Tapi pernah gak janji itu terpatahkan akhirnya gak sanggup untuk tidak menangis depan mama? Pernah sekali Saat apa? pas mau minta izin buat pisah. How does it feel mematahkan janji di depan jenazah untuk tidak menangis di depan mama? Ya karena kan waktu itu butuh apa ya, butuh restu gitu. Jadi walaupun udah nikah, walaupun kalau misalkan kita udah nikah gitu, udah ijab kabul itu kan kita kan udah lebih diambil sama suami ya gitu. Tapi gimana pun juga kalau aku tuh tipikal orang yang tidak mau mengecewakan gitu. Jadi itu lebih kayak minta maaf kalau misalkan kayaknya di keluarga tuh cuma aku yang rumah tangganya gagal saat itu gitu. Lebih yang kayak gitu. Karena kan mama kayak yang, kamu tuh ngapain sih bolak-balik ke makam papa, kamu ngapain sih bolak-balik ke makam papa gitu terus kan. Gitu akhirnya ya ngomong minta maaf. Jadi mungkin itu yang Samara lihat sekarang juga, karena janji juga nggak Samara tuh nggak pernah, jarang banget ngeliat aku nangis, nggak pernah. Gak pernah atau pura-pura gak tahu? Nggak pernah. Dulu dia sempet nanya, pernah nangis nggak sih? Oh gitu. Iya. Nanya gitu? Iya nanya, pernah nangis nggak sih? Ya pernah lah, aku kan juga manusia kan gitu kan. Terus tapi aku nggak pernah lihat, iya aku nangisnya kalau kakak udah lagi bobo, kakak kalau misalkan aku lagi mandi, ya aku nangisnya pas itu. Kenapa Kak? Kenapa Kakak nggak mau kayak biasanya kan kalau ibu itu deket banget sama anak perempuannya ya. Biasanya kalau misalkan nangis tuh dia curhat aja. Ngobrol. Ya ungkapin perasaannya. Atau gitu. mungkin gak usah ngomong tapi tiba-tiba nangis aja ya. Nangis terus peluk gitu. Nggak tahu ya, mungkin udah terbiasa untuk kayak nahan semuanya sendiri gitu. Jadi emang nggak pernah, makanya Samara sampai nanya kayak begitu gitu. Itu yang nahan terus itu tinggal waktunya aja tuh pecahnya. Iya. Pecah. Ya, bom waktu ya. Iya. Iya. Wow, Mas Sayu Anastasia seorang wanita yang kuat. Tapi semoga kita ingat bahwa kita juga adalah manusia biasa. Iya. Iya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Again.